Definisi HIV/AIDS. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan gejala penyakit atau sindrom yang didapatkan oleh turunnya kekebalan tubuh disebabkan oleh HIV. Adapun etiologi atau penyebab HIV pada anak, yaitu yang pertama, bayi yang lahir dari ibu dengan pasangan biseksual, yang kedua, bayi yang lahir dari ibu dengan pasangan berganti, yang ketiga, bayi yang lahir dari ibu atau pasangannya penyalahguna obat intravena, yang keempat, bayi atau anak yang mendapat transfusi darah atau produk darah berulang, yang kelima, anak yang terpapar pada infeksi HIV dari kekerasan seksual atau perlakuan salah seksual, dan yang keenam, anak remaja dengan berhubungan seksual berganti-ganti pasangan. Adapun integrasi keagamaannya yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Artinya, ayat 41 telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat 42, katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. C. Manifestasi klinis. Gejala dan klinis yang patut diduga infeksi HIV adalah sebagai berikut. Menurut Kemenkes RI tahun 2012, yang pertama keadaan umum, yakni kehilangan berat badan lebih dari 10% dari berat badan dasar, demam terus-menerus atau intermiten, temperatur oral lebih dari 37,5 yang lebih 1 bulan, diare terus-menerus atau intermiten yang lebih dari 1 bulan, limfadenopati meluas. Yang kedua, kulit, yaitu didapatkan pleuritic papular eruption dan kulit kering yang luas, merupakan dugaan kuat infeksi HIV. Beberapa kelainan kulit seperti genital warts, folikulitis, dan psoriasis sering terjadi pada ODHA, tapi tidak selalu terkait dengan HIV. 3. Infeksi jamur dengan ditemukan disiasis oral, dermatitis seborrheic, atau kandisiasis vagina berulang. Yang keempat, infeksi viral dengan ditemukan herpes zoster berulang atau melibatkan lebih dari satu dermaton, herpes genital berulang, molluscum contagiosum, atau kondiloma. Yang kelima, gangguan pernapasan dapat berupa batuk lebih dari 1 bulan, sesak napas, tuberkulosis, pneumonia berulang, sinusitis kronis atau berulang. Yang keenam, gejala neurologis dapat berupa nyeri kepala yang semakin parah atau terus-menerus dan tidak jelas penyebabnya, kejang demam, atau menurunnya fungsi kognitif. Selanjutnya, manifestasi klinik spesifik pada anak dan remaja menurut WHO. Manifestasi klinis infeksi HIV pada anak bervariasi dari asimptomatis sampai penyakit berat yang dinamakan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Butir poin penting anamnesis dan gejala klinis yang dapat mengarah ke diagnosis HIV dapat didasarkan pada berbagai penyakit yang terangkum dalam Integral Management of Childhood Illness atau IMCI dari WHO, diantaranya pneumonia, malnutrisi, dan diare melanjut atau kronik. Pada anak, infeksi HIV terutama terjadi pada usia dini karena sebagian besar atau lebih dari 80% infeksi HIV pada anak adalah akibat transmisi vertikal dari ibu ke anak. Jadi selanjutnya yaitu patofisiologi. Ada 3 tahap yang dikenali yang mencerminkan dinamika interaksi antara virus dan penjamu. Yang pertama yaitu fase akut pada tahap awal. Yang kedua fase kronis pada tahap menengah. Dan yang ketiga fase krisis pada tahap akhir. Selanjutnya yaitu patofisiologi penularan HIV/AIDS pada anak dan remaja. Penularan HIV ke bayi dan anak bisa dari ibu ke anak, penularan melalui darah, penularan melalui hubungan seksual, atau pelecehan seksual pada anak. Penularan dari ibu ke anak terjadi karena wanita yang menderita HIV/AIDS sebagian besar atau 85% berusia subur 15-44 tahun, sehingga terdapat resiko penularan infeksi yang bisa terjadi saat kehamilan atau in uteri.
Bayi yang tertular HIV dari ibu bisa saja tampak normal secara klinis selama periode neonatal. Penyakit penanda AIDS tersering yang ditemukan pada anak adalah pneumonia yang disebabkan oleh pneumokis krani. Gejala umum yang ditemukan pada bayi dengan infeksi HIV adalah gangguan tumbuh kembang, kandidiasis oral, diare kronis, atau hepatosplenomegali, atau sering disebut dengan pembesaran pada hepat dan lien. Anak-anak berusia lebih dari 18 bulan bisa didiagnosis dengan menggunakan kombinasi antara gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium. Anak dengan HIV sering mengalami infeksi bakteri, gagal tumbuh kembang downstream, limfadenopati menetap, keterlambatan berkembang, sariawan pada mulut dan faring. Anak lebih dari 18 bulan bisa didiagnosis dengan ELISA dan tes konfirmasi lain seperti pada dewasa. Terdapat dua klasifikasi yang bisa digunakan untuk mendiagnosis bayi dan anak, yaitu dengan menurut CDC dan WHO. Komplikasi HIV/AIDS pada anak dan remaja. Yang pertama, oral lesi karena Candida, herpes simplex, sarkoma kaposi, HPV oral, gingivitis, peridonitis HIV, leukoplakia oral, nutrisi, dehidrasi, penurunan berat badan, keletihan, dan cacat. Komplikasi yang kedua yaitu neurologik. Ada beberapa hal yang terjadi pada neurologik. Yang pertama, kompleks demensia AIDS karena serangan langsung HIV pada sel saraf, berefek perubahan kepribadian, kerusakan kemampuan motorik, kelemahan, disfasia, dan isolasi sosial. Yang kedua, ensefalopati akut karena reaksi terapeutik, hipoksia, hipoglikemia, ketidakseimbangan elektrolit, meningitis, dengan efek sakit kepala, malaise, demam, dan parsial. Yang ketiga yaitu infark cerebral, kornea, sifilis, meningovaskular, hipotensi sistemik, dan maranik endokarditis. Yang keempat, neuropati karena inflamasi dieliminasi oleh serangan HIV. Komplikasi yang ketiga yaitu gastrointestinal. Ada beberapa hal yang terjadi pada gastrointestinal. Yang pertama, diare karena bakteri dan virus, pertumbuhan cepat flora normal, limfoma, dan sarkoma kaposi dengan efek penurunan berat badan, anoreksia, demam malabsorpsi, dan dehidrasi. Yang kedua, hepatitis karena bakteri dan virus, limfoma, sarkoma kaposi, obat ilegal, dan alkoholik dengan anoreksia, mual muntah, nyeri abdomen, ikterik, dan demam artritis. Yang ketiga yaitu penyakit anorektal karena abses dan fistula, ulkus, dan inflamasi perianal yang sebagai akibat infeksi dengan efek inflamasi sulit dan sakit, nyeri rektal, gatal-gatal, dan diare. Komplikasi yang keempat yaitu respirasi infeksi karena pneumocystis carini, cytomegalovirus, virus influenza, pneumococcus, dan strongyloides dengan efek sesak nafas, pendek, batuk, nyeri, hipoksia, keletihan, dan gagal nafas. Komplikasi yang kelima yaitu dermatologi, lesi kulit staphylococcus, virus herpes simplex, dan zoster. Dermatitis karena xerosis, reaksi otot, lesis kubiis atau tuma, dan dekubitus dengan efek nyeri, gatal, rasa terbakar, infeksi sekunder, dan sepsis. Komplikasi yang keenam yaitu sensorik. Pandangan, sarkoma kaposi pada konjuntiva berefek kebutaan, pendengaran, otitis eksternal akut, dan otitis media, kehilangan pendengaran dengan efek nyeri. Komplikasi HIV/AIDS pada anak dan remaja dapat mengenai berbagai sistem organ tubuh. Penyakit jantung yang terkait dengan infeksi HIV atau infeksi oportunistik yang meliputi perikarditis dan miokarditis. Komplikasi kardiovaskular infeksi HIV seperti kardiomiopati dan perikarditis telah dikurangi dengan terapi
antiretroviral yang sangat aktif. Tapi aterosklerosis koroner prematur sekarang menjadi masalah yang berkembang karena obat antiretroviral dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang serius, menyerupai orang-orang dalam sindrom metabolik. Keterlambatan motorik, hipotonia, hipertonia, dan tanda traktus piramidal menunjukkan telah terjadi ensefalopati di sistem saraf pusat. 35 kejadian diare kronik pada anak dengan infeksi HIV bervariasi antara 30-90%. Lesi esofageal, kelainan hepatobiler, dan diare merupakan penyakit yang paling sering dan dapat menyebabkan malabsorpsi, maldigesti, penurunan asupan nutrisi, sehingga menyebabkan malnutrisi. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan diagnostik, di mana metode yang umum untuk menegakkan diagnosis HIV itu yang meliputi yang pertama ELISA, Ensembling Immunosorbent Assay, di mana dia itu sensitivitasnya tinggi, yaitu sebesar 98,1% sampai dengan 100%. Nah, biasanya tes ELISA ini memberikan hasil positif 2-3 bulan setelah infeksi. Nah, kemudian yang kedua yaitu Western blot, di mana spesifikasinya juga tinggi, yaitu sekitar 99,6% sampai dengan 100%. Nah, pemeriksaan Western blot ini cukup sulit, mahal, dan membutuhkan waktu 24 jam. Nah, yang terakhir yaitu PCR atau Polymer Chain Reaction, di mana tes PCR ini digunakan untuk tes HIV pada bayi, karena zat antimaternal pada bayi itu dapat menghambat pemeriksaan secara serologis. Kemudian selanjutnya itu menetapkan status infeksi individu yang seronegatif pada kelompok berisiko tinggi. Nah, selanjutnya tes pada kelompok tinggi sebelum terjadi serokonversi. Dan yang terakhir yaitu tes konfirmasi untuk HIV-2, karena ELISA mempunyai sensitivitas tinggi untuk HIV-2. Selanjutnya, pemeriksaan pada anak. Terdapat 3 jenis tes antibodi untuk menegakkan diagnosis HIV pada anak di atas 18 bulan, remaja, dan dewasa. Hasil pemeriksaan anti-HIV dapat berupa reaktif dan non-reaktif, dan tidak dapat ditentukan. Hasil yang belum terkonfirmasi didapatkan jika tes HIV pertama reaktif, namun pemeriksaan tambahan tidak dilakukan pada kunjungan yang sama untuk konfirmasi diagnosis HIV. Hal ini terjadi pada daerah yang menerapkan 1 kali pemeriksaan, suatu pendekatan yang dinamakan tes untuk triase. Konselor dan penyedia layanan tes bertanggung jawab menjelaskan bahwa hasil yang didapatkan bukan merupakan diagnosis HIV dan memerlukan konfirmasi serta merujuk klien dengan hasil reaktif ke tempat di mana diagnosis HIV dapat ditentukan. Pasien dimotivasi untuk sesegera mungkin ke fasilitas pemeriksaan selanjutnya. Uji diagnostik yang digunakan pada anak di atas 18 bulan, remaja, dan orang dewasa ini adalah uji serologis dengan strategi diagnosis HIV berdasarkan hasil 3 tes sekuensial reaktif. Selain itu, ada beberapa jenis pelayanan yang terkait HIV dan AIDS, diantaranya pertama, Voluntary Counseling and Testing atau VCT adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela untuk mengetahui status HIV seseorang. Yang kedua, Prevention of Mother to Child Transmission atau PMTCT atau Prevention of Parents to Child Transmission atau PPTCT atau pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak atau PPIA, merupakan pelayanan yang dikhususkan terhadap para ibu yang terinfeksi HIV. Yang ketiga, Provided Initiated Test and Counseling atau PITCT, merupakan layanan pemeriksaan darah untuk mengetahui status HIV seseorang pasien yang datang dengan gejala penyakit terkait HIV, diagnosis, dan tata laksana klinik berdasarkan diagnosis HIV. Yang keempat, Care Support and Treatment atau CSCT, merupakan pelayanan terkait dengan pemberian dukungan kepada orang yang berstatus HIV positif. Penata laksanaan HIV/AIDS antara lain, yang pertama obat-obat untuk infeksi yang berhubungan dengan HIV infeksi, yang kedua penata laksanaan diare kronik, yang ketiga penata laksanaan sindrom pelisutan, yang keempat penanganan keganasan, yang kelima terapi ARV, keenam inhibitor protase,
ke-7 perawatan pendukung, ke-8 terapi nutrisi, dan yang ke-9 manfaat konseling dan VCT pada pasien HIV. Selanjutnya penata laksanaan farmakologi dan non-farmakologi. Penata laksanaan farmakologi yang pertama terapi ARV. Terapi ARV berfungsi untuk memperlama atau menghambat perkembangan dari virus HIV sehingga perkembangan menuju AIDS bisa dalam waktu lama. Selanjutnya, yang kedua golongan obat ARV, antara lain NRTI. Kemudian NRTI yang termasuk golongan ini adalah tenofovir atau TDF. Kemudian non-NRTI. Selanjutnya fusion inhibitor. Kemudian yang ketiga, vaksin dan rekonstruksi imun. Pelaksanaan non-farmakologi ada 2. Yang pertama, pemberian nutrisi. Defisiensi gizi pada pasien positif HIV biasanya dihubungkan dengan adanya peningkatan kebutuhan karena adanya infeksi penyerta atau infeksi oportunistik. Kemudian aktivitas dan olahraga. Olahraga yang dilakukan secara teratur sangat membantu. Efeknya pun juga menyehatkan. Olahraga secara teratur menghasilkan perubahan pada jaringan, sel, dan protein pada sistem imun. Selanjutnya yaitu pengkajian keperawatan HIV/AIDS pada anak dan remaja. Yaitu yang pertama dimulai dari pengkajian umum, diantaranya pengkajian terkait dengan identitas klien, meliputi nama klien, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu keluhan utama. Keluhan utama ini dapat ditemukan pada pasien AIDS dengan manifestasi respiratori. Ditemui keluhan utama yaitu sesak napas. Keluhan utama lainnya juga ditemui pada pasien HIV/AIDS yaitu adanya demam berkepanjangan ataupun diare yang berkepanjangan. Kemudian selanjutnya itu riwayat kesehatan sekarang. Ini biasanya disampaikan pasien HIV/AIDS adalah pasien yang akan mengeluhkan sesak nafas, bagi pasien yang memiliki manifestasi respiratori, kemudian batuk-batuk, nyeri dada, dan demam. Pasien juga akan mengatakan mengeluh mual dan diare serta penurunan berat badan yang signifikan. Kemudian riwayat kesehatan dahulu. Ini biasanya pasien pernah dirawat karena penyakit yang sama atau adanya riwayat penggunaan narkotika, suntik, ataupun hal lainnya. Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Selanjutnya yaitu pola aktivitas sehari-hari atau ADL. Di antaranya pola persepsi dan tata laksana lingkungan sehat, kemudian pola nutrisi, pola eliminasi, pola istirahat dan tidur, pola aktivitas dan latihan, pola persepsi dan konsep diri, pola sensori kognitif, pola hubungan peran, pola penggunaan stres, pola reproduksi seksual, dan pola tata nilai dan kepercayaan. Kemudian yaitu pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik, di mana diantaranya adanya pemeriksaan gambaran umum pasien, apakah pasien tampak lemah atau tidak. Kemudian pengkajian terkait kesadaran pasien, vital sign atau TTV dari pasien. Kemudian bagian-bagian seperti kepala, mata, hidung, gigi dan mulut, leher, jantung, paru-paru, abdomen, kulit, dan ekstremitas. Kemudian selanjutnya yaitu pengkajian terkait biologi, psikososial, spiritual, dan kultural. Yang pertama yaitu terkait pengkajian biologis. Secara imunologis, sel T yang terdiri dari limfosit T helper disebut sebagai limfosit CD4 yang akan mengalami perubahan baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara HIV menyerang CD4 baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, sampul HIV yang mempunyai efek toksik akan menghambat fungsi sel T-toksit HIV. Nah, secara tidak langsung, lapisan luar protein HIV yang disebut sampul GP120 dan anti P24 berinteraksi dengan CD4 yang kemudian menghambat aktivasi sel yang mempresentasikan antigen.
Kemudian pengkajian selanjutnya itu secara psikologis. Hal-hal yang biasa ditunjukkan oleh pasien secara psikologis itu diantaranya adanya shock, mengucilkan diri, membuka status secara terbatas, kemudian penolakan, kemudian penerimaan integrasi status positif HIV dengan identitas diri, keseimbangan antar kepentingan orang lain dengan diri sendiri, bisa menyebabkan kondisi seseorang apatis atau sulit berubah. Kemudian respon psikologi atau reaksi emosi seseorang terhadap suatu penyakit itu diantaranya adanya pengingkaran atau denial. Pada tahap pertama, pasien menunjukkan karakteristik perilaku pengingkaran. Mereka gagal memahami dan mengalami makna rasional dan dampak emosional dari diagnosa. Kemudian fase selanjutnya yaitu kemarahan atau anger. Apabila pengingkaran tidak dapat dipertahankan lagi, maka fase pertama berubah menjadi kemarahan. Perilaku pasien secara karakteristik dihubungkan dengan marah dan rasa bersalah. Kemudian selanjutnya itu adanya sikap tawar-menawar atau bargaining. Setelah marah-marah berlalu, pasien akan berpikir dan merasakan bahwa protesnya tidak ada artinya. Kemudian selanjutnya mengalami fase depresi. Nah, selama fase ini pasien akan sedih atau berkabung, mengesampingkan marah dan pertahanannya serta mulai mengatasi kehilangan secara konstruktif. Kemudian selanjutnya yaitu penerimaan dan partisipasi. Sesuai dengan berlalunya waktu dan pasien beradaptasi, kepedihan dari kesabaran yang menyakitkan berkurang dan bergerak menuju identifikasi sebagai seseorang yang keterbatasan karena penyakitnya dan sebagai seorang yang cacat. Kemudian pengkajian yang ketiga yaitu ada pengkajian spiritual respon adaptif. Nah, pada pasien yang mengalami HIV/AIDS perlu juga dikaji terkait dengan spiritualnya, di mana respon adaptif spiritual meliputi menguatkan harapan yang realistis pada pasien terhadap kesembuhan merupakan salah satu unsur yang penting dalam hubungan sosial. Orang bijak mengatakan hidup tanpa harapan akan membuat orang putus asa dan bunuh diri. Kemudian yang harus dilakukan seorang perawat dalam mengkaji spiritual dari seorang pasien HIV/AIDS ialah memberikan ketenangan. Ini perawat harus meyakinkan kepada pasien bahwa sekecil apapun kesembuhannya akan berdampak baik pada kesehatannya. Kemudian yang terakhir itu pengkajian terkait dengan kultural atau budaya. Faktor budaya berkaitan juga dengan fenomena yang muncul. Contohnya di mana banyak ibu rumah tangga yang baik-baik tertular virus HIV/AIDS dari suaminya yang sering melakukan hubungan seks selain dengan istrinya. Hal ini disebabkan oleh budaya permisif yang sangat berat, serta sebagian besar merupakan perempuan tidak memiliki pengetahuan akan bahaya yang mengancamnya. Diagnosis dan intervensi yang biasa muncul pada HIV/AIDS pada anak dan remaja. Yang pertama itu resiko infeksi berhubungan dengan peningkatan paparan organisme patogen lingkungan dengan intervensi pencegahan infeksi. Terus yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien dengan intervensi manajemen nutrien. Terus yang ketiga, diare berhubungan dengan proses infeksi dengan intervensi manajemen diare. Terus yang keempat, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan proses infeksi dengan intervensi pemantauan respirasi. Selanjutnya yaitu penyimpangan KDM HIV/AIDS pada anak dan remaja. Nah, proses penularan HIV/AIDS pada anak dan remaja bisa melalui beberapa cara, diantaranya yang pertama yaitu adanya hubungan seks yang dilakukan oleh anak dan remaja yang memiliki pergaulan yang bebas. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya penularan dari ibu sejak masih bayi. Kemudian yang terakhir itu bisa melalui transfusi darah. Nah, setelah virus tersebut masuk dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, maka virus HIV tersebut menempel pada permukaan sel inang. Setelah itu, virus HIV berikatan dengan molekul CD4. Kemudian RNA HIV memasuki sel inang, terbentuklah DNA provirus dengan bantuan enzim reserva transkriptase.
Nah, setelah itu DNA provirus tadi yang menyerupai dengan DNA sel inang memasuki inti sel dan akan berikatan dengan inti sel dengan bantuan enzim integrase. Nah, setelah itu sel inang mRNA HIV dan protein HIV berada dalam sel inang tersebut. Kemudian RNA virus yang baru dan protein pindah ke permukaan sel yang baru dan masih matur. Maka terbentuklah virus HIV baru, di mana virus yang baru ini matang oleh enzim protease dan memperbanyak diri selama fase laten, yaitu 8-10 tahun. Kemudian setelah masa laten tersebut, maka virus ini akan menyerang sel-sel rentan lainnya di seluruh tubuh. Nah, jika dia menyerang jaringan limfoid, maka akan terjadi destruksi sistem imun, di mana jika terjadi destruksi sistem imun, maka akan masuk ke fase AIDS, sehingga terjadilah penurunan sistem imun yang signifikan dan menyebabkan risiko infeksi pada pasien penderita HIV/AIDS. Kemudian jika menyerang jaringan kulit, maka akan menyebabkan vesikel pada kulit ataupun akan menyebabkan herpes, kemudian lesi-lesi kutaneus. Setelah itu turgor kulit menurun dan terjadilah gangguan integrasi pada kulit. Kemudian jika menyerang sistem gastrointestinal, maka akan terjadi sarkoma Kaposi multiorgan, di mana akan menyebabkan invasi ke saluran gastrointestinal, kemudian akan melekat dan merusak sel-sel mukosa gastrointestinal, kemudian akan mengiritasi mukosa tersebut, merangsang gerakan peristaltik, dan terjadilah diare yang berkepanjangan pada penderita HIV/AIDS. Nah, jika penderita HIV/AIDS mengalami diare yang berkepanjangan, maka pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebih akan menyebabkan kekurangan intake cairan dan terjadilah yang namanya hipovolemia. Kemudian selanjutnya yaitu jika menyerang sel gastrointestinal juga, dia akan menyebabkan kandidiasi oral ataupun akan menyebabkan oral hairy-leukoplakia, di mana akan menyebabkan ketidaknyamanan intake makanan, kemudian terjadi anoreksia dan nutrisi inadekuat, sehingga timbullah masalah defisit nutrisi. Adapun masalah lainnya yang dapat timbul yaitu perubahan status kesehatan, di mana pasien HIV/AIDS akan menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian didukung dari kurangnya dukungan dari keluarga, maka akan menyebabkan penurunan coping keluarga pada pasien HIV/AIDS.